McMahon versus Bradley Mayweather. Pertandingan itu dimenangkan oleh Mayweather, memicu kemarahan dunia karena orang melihat sportivitas dari sport yang namanya tinju terlalu dimudai untuk kepentingan bisnis, dan itulah dunia. Tapi tidak dengan firman Tuhan. Dan inilah kabar baiknya. Kabar baiknya adalah bahwa di dalam Tuhan kita menemukan kebenaran. Kebenaran dalam hidup yang benar adalah benar, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bacaan kita hari ini adalah kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kamu adalah rantai buah pohon anggur, dan kamu akan berbuah. Teks Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Ku mengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu yang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekali lagi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang-buang seperti ranting dan kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam inilah Bapa dimuliakan jika kamu berbuah banyak, dan kemudian kamu adalah murid-murid. Demikian bacaan kitab suci yang berbahagia yang kita semua yang mendengar dan percaya dan setia melakukan firman Allah. Haleluya. Tetapi di dalam saya juga ada Alkitab tebal. Saya taruh di sini untuk memudahkan kita membaca. Ya, saudara, hidupmu adalah kitab terbuka. Apa itu artinya? Mari kita mulai. Saya mengandalkan kepada layar monitor. Ya. Saudara, mari kita membuka Mazmur 1 ya, saya kira tadi ya. Mazmur 1 ayat 1.
1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak baik baginya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Seperti pohon yang tumbuh di dekat mata air. Siapakah itu? Kamu. Orang-orang yang tidak hidup di jalan orang fasik, yang akan tumbuh seperti pohon di dekat mata air. Berikutnya dari Lukas. Kita tolong siapa yang telah menemukannya. Tadi Lukas berapa? Coba dilihat ya. Tadi di slide yang saya siapkan. Ya, Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Adakah anak muda yang mau membaca teks ini? Ayo. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah yang telah kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan uang kepada anaknya itu dan ikan, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Siapa nama saya? Desi, sini Desi. Selama kamu jadi anaknya bapakmu, bapakmu kan di sini. Aku mau nanya sama sini. Selama kamu jadi anaknya bapakmu, pernahkah kamu minta nasi dikasih ular? Enggak. Pernahkah kamu minta roti diberi kalajengking? Enggak. Artinya selama kamu dalam perlindungan, selama kamu berada dalam keluarga, ada ayah, ada ibu, kamu menemukan semua yang baik, ya kan? Kalau begitu benarkah firman Tuhan yang tadi kamu baca? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, satu lagi kita akan melihat apa yang dikatakan oleh kitab yang terbuka di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Cowok, ada yang mau maju? 2 Korintus 3 ayat 3. Silakan. Inilah kitab yang terbuka. Alkitab yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 3. Siapa mau maju? Silakan. Bapak-bapak juga boleh. Monggo. Ya.
sepertinya meskipun kelihatannya sepuh tapi jiwanya muda. Monggo Pak. Ada adik-adik yang belum kenal siapa beliau? Sudah kenal? Siapa? Namanya Pak Ajar. Ajar. Oh, Ajar. Ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, ditulis bukan dengan timbal, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh tadi, yaitu di dalam hati manusia. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu pada hati manusia. Terima kasih Pak Ajar. Kamu adalah surat Kristus. Nah, kembali kepada tema kita. Kamu adalah kita terbuka. Dari ketiga bacaan kita sudah tahu bahwa sebagai orang percaya yang senantiasa berada di dalam, menjadi bagian, tidak sekedar menempel, tetapi menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah kekurangan dan kamu akan diperlukan apa yang kamu minta. Itu satu. Lalu yang kedua dari bacaan 2 Korintus 3 ayat 3, bahwa Kristus, bahwa firman Allah itu dituliskan di dalam hati setiap orang percaya, di dalam hati saudara dan di dalam hati saya. Artinya firman itu ada di dalam hidup kita. Kita hidup karena firman. Nah, sampai di sini ini menjadi pembuka dari pemahaman tema kita hari ini. Selanjutnya, saudara, dalam Yohanes pasal 15 kita mendapat gambaran tentang bagaimana hubungan antara Kristus dengan jemaat, hubungan antara Kristus dengan orang percaya digambarkan dalam hubungan seperti seperti pohon anggur. Ini saya mencoba tadi browsing internet. Saudara, ini gambar perkebunan anggur di kalau tidak salah di ternyata bisa membaca ini di Prancis, model orang menanam anggur seperti ini. Jadi seperti kebun teh ya kalau di kita, tetapi ini sebenarnya kalau kita zoom itu dia bukan seperti itu. Itu ada kayu-kayu yang dipakai untuk pohon anggur itu menjalar. Agak berbeda kalau di Indonesia dipakai panjang-panjang ya. Berikutnya, gambar berikutnya ini mengingatkan kepada kita tentang buah anggur, jadi pohon anggur yang sudah berbuah ya. Luar biasa, jenis anggur ungu ya, anggur merah ya, jenis anggur merah ya. Anggur yang menyenangkan sekali. Kita lihat ranting-rantingnya, dan kita lihat betapa banyak buahnya. Kalau ingin supaya buahnya itu banyak, ya, maka ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong supaya
nutrisi, supaya sari-sari makanan itu diserap oleh ranting-ranting dan cabang-cabang yang punya banyak buah, sehingga buahnya itu akan semakin banyak dan semakin banyak lagi. Persis seperti yang digambarkan oleh Alkitab Suci ya, bahwa ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang, dan ranting yang berbuah dia akan dibersihkan, dipelihara oleh petani, oleh Tuhan. Demikian. Nah, saudara, inilah penggambaran yang disampaikan dalam kitab suci pada kita tadi. Siapakah pemilik anggur itu? Siapakah pengusahanya? Bapak. Pokok anggurnya itu adalah Tuhan Yesus. Batang utamanya, pohon anggur itu adalah Tuhan Yesus. Cabang atau caranya adalah nyanyian Yesus pokok dan kita caranya. Caranya begini ya. Begini ya. Yesus pokok dan kita caranya. Itu adalah gereja. Persekutuan orang-orang yang percaya. Ada banyak cara, ada banyak cara, tidak bersalah. Gereja Jawa bukan gereja yang tertutup. Gereja kita telah menjadi gereja yang terbuka. Lihatlah acara pokok-pokok acara kita. Kita menyadari sekarang, kita mengerti sekarang bagaimana gereja harus menjadi terbuka. Tidak ada lagi sekarang pemahaman yang eksklusif. Gereja ini yang paling baik, gereja ini yang paling bagus. Semua harus saling belajar. Setiap orang mempunyai talenta, demikian pula setiap gereja mempunyai talenta masing-masing. Allah tidak bercurang menempatkan gereja Jawa di tempat ini karena Dia punya kehendak sendiri. Tetapi juga tidak percuma Allah menempatkan gereja lain di tempat yang lain karena Allah punya kehendak sendiri. Setiap gereja punya talenta dan setiap kita juga perlu belajar. Tidak penting apakah itu anggur kuning, anggur hijau, anggur merah. Ya. Bahkan ada anggur yang warnanya tidak merah, tetapi ungu kok hitam-hitaman. Tidak penting apakah Anda gereja di Cina, apakah Anda gereja di Jepang, di Indonesia, atau bahkan di Afrika. Tidak penting warna, tetapi kita tahu bahwa Tuhan mau supaya pohon anggur itu berbuah. Allah yang kehendaki adalah buahnya. Dan buah yang baik itu rasanya manis. Anda disuguhi anggur satu piring, satu keranjang bahkan, tetapi ketika anggur itu asam rasanya, apakah Anda akan memakannya? Sekali makan ternyata asam, Anda tidak akan menyentuhnya lagi. Tetapi anggur itu warnanya tidak merah, kelihatan tidak menarik, tetapi begitu dicicip manis sekali, maka Anda akan mengambilnya dan mengambilnya lagi sampai Anda dipuaskan oleh manisnya buah anggur. Demikian Allah supaya ranting-ranting berbuah. Siapa ranting-ranting itu? Ranting-ranting yang lebih besar itulah keluarga. Ranting-ranting yang lebih kecil itulah kita. Setiap pribadi orang percaya dia adalah ranting-ranting. Cabang dan ranting akan hidup dan berbuah jika menyatu dengan batang dan dengan pokok anggurnya. Kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak menyatu dengan batang, dengan pokok buah pohon buah anggur itu. Itulah yang dikatakan oleh kitab suci. Dan itulah kabar baik. Maka siapa yang tinggal di dalam Yesus, dia akan berbuah. Ketika dia hidup oleh nutrisi yang disuplai dari pokoknya. Apakah nutrisi yang disuplai yang membuat cabang dan ranting-ranting berbuah? Firman Tuhan padamu
ada nutrisi firman Tuhan. Dan karena itu kita hidup dan berdoa. Saudara, ini teks penting. Kalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman tinggal di dalam kamu. Kalau kamu tinggal dalam Aku, artinya tetap menjadi satu, tidak terpisah, tidak mengingkari Yesus, tetap percaya Yesus, dan firman tinggal di dalam kamu. Saudara, perhatikan, tidak semua ranting pohon itu berbuah, ya kan? Meskipun dia tetap menyatu dengan cabang atau bahkan dengan pokok. Mungkin pada ranting yang tidak berbuah itu ada luka, ada jamur, ada penyakit ya, yang membuatnya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga untuk hidup saja susah. Ranting itu akan kelihatan tidak segar dan ranting itu sangat sulit berbuah. Kembali ke teks tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman, ini yang penting. Tinggal di dalam kamu artinya supply yang kita butuhkan, nutrisi firman Tuhan yang kita butuhkan itu cukup dipastikan kamu akan berbuah. Maka dari itu mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Perhatikan pohon buah-buahan, perhatikan juga pohon anggur. Ada yang belum pernah lihat pohon anggur? Semua sudah lihat? Kurang-kurangnya melalui foto tadi ya? Kurang-kurang. Dan kalau ingin lihat lebih jelas, datanglah ke rumah Pak Dawat atau datanglah ke Pak Story. Saya juga ada pohon anggur. Ya. Katakanlah sana. Kalau cukup itu nutrisi bagi ranting-ranting, maka ranting-ranting itu akan menghasilkan buah. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Ketika ranting ini tumbuh dengan baik, mendapat cahaya matahari, ia menghendaki, dia ingin berbuah, tandanya jelas bahwa ia akan bertumbuh dengan subur. Batang rantainya juga akan tumbuh lebih besar, dan di situ ada potensi untuk bunga dan buah. Jadi ranting-ranting ini, daun-daun ini meminta, seolah meminta kepada pokoknya, beri saya suplai nutrisi, saya akan berbuah. Ranting-ranting seperti itu, ranting-ranting yang dipelihara oleh yang mempunyai. Ranting-ranting yang menjalankan tidak sehat, potong, supaya yang sehat dapat berbuah lebih lebat dan lebih lebat. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, hai ranting yang sehat, dan kamu akan menerimanya. Dia akan tumbuh lebih daripada yang lain. Nah, demikian saudara yang dikasih dan kasih Tuhan, apakah ada yang punya kesaksian? Benarkah bahwa bersama tinggal di dalam Yesus mendapat nutrisi yang cukup, Anda berbuah, Anda tidak akan kekurangan seperti firman Tuhan yang mengantar kepada kita hari ini? Benarkah Anda tidak akan mati dan Anda akan dipelihara ketika Anda menempel kepada pokok anggur? Ada banyak
kesaksian orang percaya yang mengingatkan kepada kita bahwa keberhasilan, bahwa sukses kamu bukan karena kamu, tetapi karena Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami akan bersyukur kepada untuk firman hari ini. Ajarilah kami untuk senantiasa tinggal di dalam, berada bersama, menjadi satu dengan pokok anggur Yesus Kristus Tuhan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa mendapatkan nutrisi yang cukup, yaitu firman Tuhan. Ajari kami untuk terus berjuang dan terus berusaha, bertumbuh, berkembang, merambat, dan berbuah-buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pada dalam perjalanan kami menjadi murid-murid-Mu, kami harus juga berjuang, kami harus juga membuat tubuh kami, batang kami kuat dan tidak mudah patah seperti pohon anggur itu. Jadikanlah ya Tuhan, buah-buah yang kami hasilkan, yang asalnya daripada-Mu sendiri, itu berbuah manis, sehingga Tuhan Bapa yang di surga melihat dengan penuh sukacita. Bapa di surga, berkatilah hidup kami, berkatilah anak-anak kami, supaya kehidupan kami sungguh berbuah kasih dan kebenaran, dan menjadikan teladan bagi orang banyak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kerajaan Tuhan diluaskan di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami hendak berdoa dalam sapaan kami untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, terutama anak kami Dika yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkatinya, kiranya sakit penyakit yaitu demam berdarah yang dideritanya boleh mendapat pertolongan dari Tuhan melalui obat-obatan dan melalui perawatan para dokter dan perawat serta cinta kasih keluarga anak kami itu boleh disembuhkan. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan untuk para orang tua kami, mereka yang telah menjadi sepuh, mereka yang telah menjadi teladan iman bagi kami. Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya, agar mereka diberi panjang umur, diberikan sukacita dalam kehidupannya di dalam masa tuanya. Ajarilah kami anak-anak untuk menghormati orang tua kami, sebab mereka lah yang Tuhan jadikan sebagai sarana